Pada episode sebelumnya, sejumlah alkemis telah berhasil melakukan proses pemurnian pil, termasuk Xiaoyan yang berhasil memurnikan pil tingkat 8 yang menarik petir 3 warna. Namun tanpa diduga oleh semua orang, di tempat yang lain, Mogu pun berhasil memurnikan pil tingkat 8 yang menarik petir 4 warna. Alhasil untuk merebut posisi juara dan mengalahkan Mogu, Xiaoyan pun bertaruh habis-habisan dengan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Melihat apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan, Mogu pun nampak mencibir, lalu dia pun berkata, "Jangankan hanya dengan kemampuan kecilmu itu, bahkan jika si brengsek Yao Chen itu ada, dia tidak akan bisa menghadapiku," ucapnya. Mendengar cibiran dan hinaan dari Mogu, di sisi yang lain Xiaoyan pun mengacuhkannya. Dia tetap fokus untuk mengeluarkan api surgawi tulang dingin. Keluarnya api surgawi tulang dingin dari telapak tangan Xiaoyan tentu saja mempengaruhi suhu di tempat itu. Sementara itu di podium trio Shuang Kongji, Xuan Yi pun merasakan kekuatan api surgawi tulang dingin milik Yao Chen yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Tentu saja kemunculan api surgawi tulang dingin milik Yao Chen itu mengagetkan Shuang Kongji dan Tian Leji. Mereka tidak menyangka kalau Xiaoyan memiliki 3 jenis api surgawi. Semua orang pun dibuat kaget dengan kemunculan 3 jenis api surgawi termasuk Mogu. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan memiliki 3 jenis api surgawi. Dia pun berkata, cepat atau lambat, api surgawi itu akan menjadi milikku, ucapnya. Sementara itu, di tempat yang lain, Xiaoyan pun telah menggabungkan 3 jenis api surgawi untuk membentuk teratai api. Tak lupa, dia pun memasukkan api perubahan ke dalamnya, sehingga fluktuasi energi yang kuat pun keluar dari api teratai itu. Segera, tutup tungku pemurnian itu pun terbuka, dan satu pil pun melayang di hadapan Xiaoyan. Dengan kekuatan 3 jenis api surgawi dan 1 api perubahan, Xiaoyan pun mencoba untuk menyelimuti pil itu. Dia bermaksud untuk memurnikannya lagi. Melihat apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan, Xuan Yi pun berkata kepada Shuang Kongji, "Apakah kamu ingat hal gila yang dilakukan oleh Yao Chen setelah menyelesaikan pil tingkat 8 waktu itu?" ucapnya. "Maksudmu, apakah tentang penambahan kekuatan spiritual?" ucap Shuang Kongji. "Dengan metode ini, Xiaoyan mungkin akan berhasil, dan Menara Pil akan berhutang banyak kepadanya," ucap Xuan Yi. Sementara itu, di tempat yang lain, Xiaoyan pun tetap fokus untuk mengendalikan 3 jenis api surgawi. Dia bermaksud untuk menyempurnakan pil tingkat 8 yang sebelumnya hanya menarik pil 3 petir warna. Lalu Xiaoyan pun mulai mengeluarkan bubuk roh yang ia dapatkan dari pameran dagang. Segera bubuk roh itu pun bercampur dengan pil tingkat 8 yang disempurnakan oleh Xiaoyan. Setelah bubuk roh menyatu ke dalam pil, lalu Xiaoyan pun memasukkan esensi darahnya ke dalam pil itu. Seketika fluktuasi energi di dalam pil itu pun berubah. Pil yang tadinya tidak rata itu pun kembali menjadi bulat. Lalu tiba-tiba pil itu pun menembakkan sebuah pilar cahaya merah ke atas langit. Fluktuasi energi pil tingkat 8 yang disempurnakan oleh Xiaoyan jauh lebih kuat daripada pil tingkat 8 yang disempurnakan oleh Mogu. Tiba-tiba, petir 3 warna yang sebelumnya diciptakan oleh Xiaoyan pun mulai berubah dan bergejolak. Kekuatan petir 4 warna yang sebelumnya diciptakan oleh Mogu pun mulai menghilang, digantikan oleh kekuatan petir 4 warna milik Xiaoyan. Di tempat yang lain, Mogu pun nampak gugup dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun mulai merubah segel di telapak tangannya. Tiba-tiba, sebuah fluktuasi energi pilar yang sangat kuat pun menembak lagi ke atas langit. Kekuatan cahaya pilar kali ini lebih kuat daripada sebelumnya hingga membentuk fluktuasi energi petir 5 warna di atas langit. Kemunculan fenomena petir 5 warna di atas langit itu membuat kaget semua orang, tak terkecuali Shuang Kongji, Xuan Yi, dan Tian Leji. Sementara itu, di sudut penonton, semua orang pun menjadi kaget dengan kemunculan fenomena petir 5 warna di atas langit. Mereka pun mulai mengeluh-elukan nama Xiaoyan yang berhasil menciptakan keajaiban serta membalikan keadaan. Sementara itu, di kelompok dokter peri kecil, semua orang pun nampak senang dengan kemenangan Xiaoyan, tak terkecuali Jian dan Xiongzhan. Di tempat yang lain, kelompok Choying, Songqing, dan Dachen pun nampak terkejut. Sementara itu di kelompok trio Shuang Kongji, Xuan Yi pun berkata, "Kita tunggu saja pencapaian Xiaoyan selanjutnya." Sementara itu, di atas langit, fenomena badai petir 5 warna pun semakin mengerikan. Satu persatu badai petir raksasa pun langsung menyerang ke segala arah. Kekuatan dari badai petir itu sangat tirani hingga mempengaruhi keadaan di sekitarnya. Gejolak badai petir di atas langit pun tidak berhenti, sehingga membuat semua orang di tempat itu pun menjadi ketakutan. Semua orang pun berusaha untuk menahan tekanan badai di tempat itu.
Semua orang pun tidak menyangka kalau kemunculan petir 5 warna ini sangat menakutkan. Sementara itu, di kelompok dokter peri kecil, semua orang pun mencemaskan keadaan Xiaoyan. Tiba-tiba, sebuah petir raksasa pun langsung menyambar penangkal yang disediakan oleh Menara Pil. Melihat petir yang sangat kuat telah menyambar penangkal petir yang disediakan oleh Menara Pil, Xiaoyan pun mengamatinya. Tak jauh dari pengamatan Xiaoyan, beberapa penonton pun sangat pesimis dengan alat penangkal petir milik Menara Pil. Mereka semua pun berpikir kalau alat itu tidak akan kuat menahan petir yang begitu dahsyat. Sementara itu di atas langit, gemuruh guntur yang sangat kuat pun langsung meledak dan menghantam penangkal petir yang diciptakan oleh Menara Pil hingga retak. Dan akhirnya alat itu pun hancur. Melihat kejadian itu, Mogu pun mencibir Xiaoyan, lalu dia pun berkata, "Badai petir 5 warna ini tidak akan kuat ditahan olehmu," ucapnya. Hancurnya alat penangkal petir itu membuat Shuang Kongji, Xuanji, dan Tian Leji pun mencemaskan keadaan Xiaoyan. Tak jauh dari kecemasan semua orang, nampak dokter peri kecil Tian Huo Zunze dan Jian pun merasakan hal yang sama. Di meja batu tempat Xiaoyan memurnikan pil, Xiaoyan pun tak fokus untuk menyempurnakan pilnya, walaupun ancaman petir akan segera membunuhnya. Tentu saja, apa yang dilakukan oleh Xiaoyan itu membuat cemas kelompok trio Shuang Kongji. Sementara itu, di tempat yang lain, petir yang sangat kuat pun langsung menghantam penangkal petir yang diciptakan oleh Menara Pil hingga penangkal itu pun menjadi hancur. Hancurnya semua alat penangkal petir di tempat itu membuat kaget semua orang. Namun lain halnya dengan Mogu, dia nampak senang dengan kejadian itu. Dia pun berkata, "Hei Xiaoyan, aku ingin lihat bagaimana caranya kamu mengatasi badai petir yang begitu kuat ini," ucapnya. Tiba-tiba sebuah badai petir di atas langit pun mulai bergejolak kembali. Namun kali ini badai petir itu pun berubah menjadi sebuah naga raksasa. Transformasi perubahan badai petir itu menjadi sebuah naga tentu saja membuat kaget Xiaoyan. Dengan fenomena ini, dia sendiri pun tidak menyangka akan menghadapi bencana petir yang telah berubah menjadi naga raksasa petir. Sementara itu, di atas langit, nampak naga petir itu pun meraung-raung, seolah-olah dia ingin menghancurkan pil yang dibuat oleh Xiaoyan. Sontak saja, kejadian itu pun membuat kaget semua orang, tak terkecuali Xiaoyan. Bahkan beberapa penonton pun berusaha untuk melarikan diri dari bencana itu. Melihat keadaan yang membahayakan Xiaoyan, segera Tian Huo Zunze, dokter peri kecil, dan Jian pun melesat untuk menyelamatkannya. Di sela kecemasan kelompok dokter peri kecil, di tempat yang lain, Xiaoyan pun tetap fokus memandangi petir yang akan segera datang. Tiba-tiba, Xiaoyan pun mengeluarkan sosok boneka iblis bumi dari cincin penyimpanannya. Segera, boneka iblis bumi itu pun langsung melesat untuk menghadapi badai petir itu. Sejumlah badai petir pun langsung menghantam tubuh dari boneka iblis bumi. Namun anehnya, tubuh boneka iblis bumi itu pun tidak mengalami kerusakan. Kemunculan boneka milik Xiaoyan itu membuat kaget trio Shuang Kongji, lalu mereka pun bergegas untuk membuat sebuah perisai perlindungan di tempat itu. Sementara itu, di atas langit, nampak sosok boneka iblis bumi milik Xiaoyan sedang berusaha menyerap seluruh energi petir. Energi petir itu rupanya menjadi asupan bagi boneka iblis bumi yang akan menjadi boneka setan langit. Tentu saja perubahan fisik dari boneka iblis bumi itu tak luput dari pandangan Xiaoyan. Secara langsung, boneka iblis bumi milik Xiaoyan pun telah dibaptis oleh kekuatan dari petir 5 warna, hingga kekuatannya menjadi meningkat menjadi boneka setan langit. Sementara itu, boneka setan bumi yang telah berevolusi menjadi boneka setan langit pun terus menghancurkan badai petir hingga menghilang. Akhirnya semua orang pun menjadi lega dan bencana petir itu pun menghilang akibat boneka setan langit milik Xiaoyan. Orang-orang itu pun nampak lega dengan menghilangnya bencana, namun lain halnya dengan Mogu. Di atas langit, tiba-tiba cahaya matahari pun bersinar, dan satu sosok pun muncul. Itu adalah boneka setan langit yang telah berevolusi. Semua orang pun nampak lega setelah terbebas dari bencana petir 5 warna yang sangat mengerikan. Nampak di atas langit sosok boneka setan langit sedang melayang. Tentu saja kemunculan boneka setan langit yang kembali utuh itu membuat kesal Mogu. Dia tidak menyangka kalau boneka milik Xiaoyan ini dapat menyerap petir. Mogu pun mengumpat dalam hatinya, jika saja waktu itu dia berhasil menghancurkan boneka itu, mungkin hal ini tidak akan terjadi, ucapnya. Sementara itu di atas panggung tempat trio Shuang Kongji berada, nampak Xuanji pun memperhatikan boneka setan langit milik Xiaoyan. Xuanji pun memperhatikan gerak-gerik Xiaoyan yang sedang memegang pil tingkat 8. Dia melihat sosok Yao Chen yang ada pada diri Xiaoyan. Tak jauh dari pengamatan Xuanji, nampak Xiaoyan sedang mengamati pil tingkat 8 yang ada di telapak tangannya. Dia tidak menyangka akan berhasil memurnikannya, bahkan mengalahkan pil tingkat 8 milik Mogu.
Untuk sejenak, dia pun mengingat masa lalunya. Waktu itu, dia masih belajar alkimia kepada gurunya Yao Chen. Oleh bimbingan gurunya, Xian pun beranjak menjadi alkemis tingkat 8. Dia pun mulai menyadari bagaimana perjuangan gurunya untuk menghadapi tekanan dunia yang begitu kuat. Dalam hatinya, Xian pun bergumam, "Guru, aku tidak mempermalukan reputasimu." Setelah gumumannya itu, Xian pun mengalihkan perhatiannya kepada kelompok trio Shuang Kongji. Lalu dia pun berkata, "Guru, mereka selama ini sedang merindukanmu," ucapnya. Di sela ucapannya itu, Xian pun melihat sosok gurunya yang sedang tersenyum kepadanya. Setelah kompetisi pil gathering ini, kini giliran kelompok Shuang Kongji untuk memutuskan juara pil gathering kali ini. Lalu Shuang Kongji pun berkata, "Juara pertemuan pil gathering kali ini adalah milik Xiaoyan," ucapnya. Setelah ucapan dari Shuang Kongji itu, segera seluruh arena pun bergemuruh oleh sorakan. Di kelompok dokter peri kecil, nampak Xiongjan sangat antusias dengan kemenangan Xiaoyan. Dia pun berteriak kalau Xian itu adalah saudaranya. Sementara itu, di tempat kelompok Xiaoyan berada, nampak Shuang Kongji pun berkata, "Xiaoyan, kamu telah menjadi juara kali ini dan berhak mendapatkan sebuah hadiah dari Menara Pil." Lalu Shuang Kongji pun melemparkan sebuah gulungan ke arah Xiaoyan. Dia pun berkata, "Xiaoyan, untuk kedepannya kamu akan menjadi kepala Menara Pil selanjutnya," ucap Shuang Kongji. Dia pun mengingatkan kepada semua orang kalau alam bintang akan segera dibuka dalam 2 hari ke depan. Oleh karena itu, 10 finalis dari pil gathering ini akan bekerja sama untuk menaklukkan api surgawi 3000 yang membakar, ucapnya. Setelah kompetisi pil gathering selesai, kelompok Xian pun diundang oleh Shuang Kongji ke dalam Menara Pil. Nampak di dalam aula Menara Pil, trio Shuang Kongji pun sedang menunggu kelompok Xiaoyan. Selang beberapa saat, kelompok Xiaoyan pun telah tiba. Di samping Xiaoyan ada Chou-Ying, Song-Qing, dan Da-Chen. Sementara itu di tempat yang lain, Shuang Kongji pun memperkenalkan Xuanji dan Tian Lezi kepada Xiaoyan. Wajah Xuanji pun nampak memerah ketika Shuang Kongji memperkenalkan dirinya kepada Xiaoyan sebagai teman dekat dari Yao Chen. Di tempat yang lain, Xian pun menangkupkan kedua tangannya ke arah Xuanji. Dia pun berkata, "Salam kepada Bibi Xuan," ucapnya. Sementara itu, Shuang Kongji pun memperkenalkan Tian Lezi kepada Xiaoyan. Setelah perkenalan singkat itu, akhirnya Shuang Kongji pun berkata dengan serius kepada semua orang tentang alam bintang. Dia pun mengatakan kalau segel di alam bintang itu akan segera melemah. Akibatnya, api surgawi di tempat itu pun akan segera menghilang atau melarikan diri. Di sisi yang lain, Xuanji pun berkata yang mereka takutkan saat ini adalah komplotan dari ahli sekte jiwa yang akan berusaha untuk mendapatkan api surgawi itu. Shuang Kongji pun menekankan kepada semua orang, tak terkecuali Xiaoyan. Dia pun berkata untuk bekerja sama menghadapi para ahli sekte jiwa yang berusaha untuk mendapatkan api surgawi itu. Lalu Shuang Kongji pun mengeluarkan 4 slip batu giok dan memberikannya kepada kelompok Xiaoyan. Dia pun mengatakan kalau slip batu giok itu untuk berjaga-jaga. "Jika nyawa kalian sedang terancam, maka pecahkan slip batu giok itu. Maka kami akan bergegas untuk menolong kalian," ucapnya. Lalu Xin pun beralih ke tempat manor kediaman Xiaoyan. Xiaoyan setelah mendapatkan juara dari pil gathering itu dipindahkan ke tempat yang lebih bagus. Di dalam aula yang cukup luas itu, nampak Xiaoyan ditemani oleh dokter peri kecil dan Jian. Dengan santainya mereka pun berbincang-bincang. Lalu dokter peri kecil pun bertanya kepada Xiaoyan, "Apa rencanamu selanjutnya?" "Aku akan menaklukkan api surgawi 3000 yang membakar," ucap Xiaoyan. Namun di sela obrolannya itu, tiba-tiba Jian pun menyela kalau Xiaoyan tidak mungkin untuk menaklukkan api surgawi 3000 pembakaran itu tanpa bantuannya. Sontak saja perkataan Jian itu membuat kaget Xiaoyan. Lalu Jian pun menjelaskan asal-usul dari api surgawi 3000 membakar itu kepada Xiaoyan. Di sela keraguan Xiaoyan, tiba-tiba Jian pun berkata kalau dia mempunyai solusi untuk dapat menaklukkan api surgawi 3000 pembakaran ini dengan mudah, ucapnya. Namun Jian pun dengan licik memberikan satu syarat kepada Xiaoyan agar dapat mengetahui cara menaklukkan api surgawi itu. Jian pun meminta kepada Xiaoyan agar memurnikan beberapa pil yang enak kepadanya. Tiba-tiba Xiaoyan pun mengeluarkan sebuah botol giok yang berisi pil. Tentu saja Jian pun kegirangan. Namun pil itu tidak diberikan Xiaoyan kepada Jian langsung. Xiaoyan pun bertanya kepada Jian bagaimana caranya menaklukkan api 3000 membakar itu. Lalu dia pun memberikan beberapa pil kepada Jian. Tiba-tiba Jian pun mengeluarkan sebuah api di telapak tangannya. Api itu membentuk api surgawi 3000 yang membakar.
Tentu saja kemunculan mini dari api surgawi 3000 membakar itu mengagetkan Xiaoyan. Dia tidak menyangka kalau Jian memilikinya. Jian pun berkata kalau sebenarnya api surgawi itu telah dirawat oleh klan naganya sejak dulu. Dia pun mengatakan kalau bentuk naga dari api surgawi 3000 membakar itu adalah evolusi dari klannya sendiri. Tahukah kenapa api surgawi 3000 yang membakar menjadi bintang dari klan kita? Ucap Jian bertanya kepada Xiaoyan. Jian pun menjelaskan kalau api surgawi 3000 yang membakar ini digunakan oleh klan naganya. Tentu saja apa yang diucapkan oleh Jian itu membuat Xiaoyan pun menjadi kaget. Jian pun mengatakan kalau dulunya api surgawi 3000 membakar itu ditemukan oleh senior dari klannya, lalu dia pun merawat api surgawi itu. Ini juga alasannya mengapa tubuhnya berbentuk dari klan kita, ucap Jian. Lalu Xiaoyan pun bertanya, kenapa api surgawi 3000 membakar ini disegel di alam bintang oleh Menara Pil, ucapnya. Aku juga tidak tahu tentang hal itu, ucap Jian. Yang ku tahu kalau api surgawi dari 3000 pembakaran ini telah berkeliling dunia hingga akhirnya ditangkap oleh Menara Pil, ucapnya. Mendengar ucapan dari Jian, Xiaoyan pun nampak ragu untuk mendapatkan api surgawi itu. Namun tiba-tiba Jian pun mengeluarkan sebuah benda di hadapan Xiaoyan. Di dalam keraguan Xiaoyan, Jian pun menjelaskan kalau di dalam botol itu ada setetes darah naga kuno, ucapnya. Lalu Jian pun meneteskan darah esensi naga kuno ke telapak Xiaoyan. Segera Jian pun membentuk segel dan menyentuhkannya ke telapak tangan Xiaoyan. Segera simbol naga pun terbentuk di telapak tangan Xiaoyan. Dokter peri kecil pun bertanya, apakah dengan simbol ini Xiaoyan dapat menaklukkan api 3000 yang membakar, ucapnya. Itu belum tentu, ucap Jian. Segera, Jian pun memberikan sebuah instruksi kepada Xiaoyan bagaimana caranya untuk mengendalikan dan menaklukkan api 3000 yang membakar. Dia pun mengatakan untuk dapat menaklukkan api 3000 membakar itu tunggu sampai kekuatannya melemah. Dengan cara ini kamu berpeluang untuk menaklukkannya, ucap Jian. Namun ada hal yang lebih penting, untuk dapat menaklukkan api pembakaran 3000 itu, kamu harus menjebaknya dalam alam spiritualmu. Namun resiko ini sangat rentan terhadapmu. Jika kamu kalah dan tidak dapat mengendalikan api 3000 yang membakar, maka kamu akan sepenuhnya dikendalikan oleh api surgawi itu, ucap Jian. Sontak saja, apa yang diutarakan oleh Jian itu membuat kaget dan shock dokter peri kecil dan Xiaoyan. Tapi jangan khawatir, simbol naga yang ada di telapak tanganmu itu levelnya jauh tinggi dari api surgawi 3000 yang membakar yang ada di dalam bintang, ucap Jian. Jika waktunya tepat, mungkin kamu dapat menaklukkannya. Oke, aku percaya sepenuhnya kepadamu, ucap Xiaoyan. Aku ingin mencoba menaklukkan api surgawi 3000 yang membakar ini. Di sisi yang lain, dokter peri kecil pun menyemangati Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan pun berkata, sejak saya datang ke dataran tengah, saya akan mendapatkan api surgawi itu, ucap Xiaoyan.